Tan, gue lagi sedih banget nih. Kenapa? Ini kamar gue lembab banget. Iya deh, parah gitu. Iya. Emang rumah lo di mana? Aku tuh tinggal di Jaktim. Akhir-akhir ini tuh lagi sering hujan juga. Oh iya. Sedang Sampai sih kayak gini? hujannya, tapi lembab kamar gue jadinya. Oh, parah sih itu. Parah ya. Gue buru-buru pulang deh, mau cari tukang buat benerin. Iya harus. Iya. Duluan ya. Iya. Nah, berdasarkan cerita tadi, kita jadi pengen banget nih menganalisis kondisi cuaca yang berada di daerah Jakarta Timur. Kita akan mendapatkan data-data tersebut melalui BMKG Stasiun Halim Perdana Kusuma yang berada di Jakarta Timur. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Panji, Saya Nanda. Saya Fahri. Saya Keisha, saya Sultana, dan saya Tia. Data-data yang kami gunakan itu berasal dari Stasiun Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, periode bulan Maret 2026. Nah, parameter yang digunakan seperti curah hujan, suhu udara, dan kelembapan udara. Jadi pada grafik pertama ini menunjukkan perubahan temperatur rata-rata pada bulan Maret 2026 di Jakarta Timur. Nah, terlihat bahwa pada suhu udara mengalami fluktuasi atau naik turun di sekitar 25 hingga 29 derajat Celcius. Pada awal bulan, suhu sempat menurun dan kemudian kembali meningkat pada pertengahan bulan, lalu kembali terjadi perubahan hingga akhir bulan. Tapi secara keseluruhan, suhu udara di Jakarta Timur masih stabil karena tidak terjadi perubahan suhu yang sangat ekstrim. Jadi selanjutnya itu adalah data tentang curah hujan. Berdasarkan kasus yang tadi di Jakarta Timur, kita bisa kategorikan beberapa hujan yang terjadi dalam satu bulan tersebut menjadi beberapa kategori seperti berikut. Oke, setelah dikategorikan seperti yang tadi, kami mendapatkan hasil berdasarkan daerah Jakarta Timur bahwa tidak hujan sebanyak 7 kali, ringan 19 kali, dan sedang sebanyak 3 kali. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan sebuah grafik, yaitu grafik curah hujan yang diimplementasikan sebagai perbedaan kategori. Nah, di sini kita lihat dari sebuah histogram tersebut berdasarkan tidak hujan, ringan, sedang, lebat, sangat lebat. Oke, baik, dapat dilihat bahwa tidak hujan cukup dikit terjadi. Untuk ringan sangat banyak sekali dan sedang sangat sedikit sekali terjadi. Oke, selanjutnya saya juga akan menampilkan pie chart bagian keseluruhan dari curah hujan tersebut. Dapat dilihat bahwa warna terbanyak adalah ringan. Jadi bisa simpulkan bahwa Jakarta Timur memiliki curah hujan yang ringan sangat banyak dan tidak menampilkan kondisi yang sangat ekstrim. Jadi untuk curah hujan sendiri relatif stabil di daerah Jakarta Timur. Nah, walaupun curah hujan yang terjadi hanya hujan ringan, tetapi hal itu juga tetap berdampak kepada lingkungan sekitar, seperti contoh yang terdapat pada awal video tadi. Di sini kita ada grafik lain dan di sini kita ada grafik pie chart. Nah, kalau di grafik lain ini kita bisa lihat bahwa kelembapannya itu ada di ukuran 60-95%. Sementara di pie chart ini kita sering melihatnya bahwa kelembapannya itu sedang, yang berarti kelembapannya itu stabil. Nah, kalau misalnya di kelembapan ini seringnya itu ada di awal bulan sama di akhir bulan. Kenapa? Karena di situ banyaknya curah hujan. Berarti curah hujan dan kelembapan itu saling berkolerasi. Oke, walaupun kelembapan tidak sangat tinggi, hal tersebut tetap membuat ruangan rasa pengap dan membuat munculnya jamur di sudut-sudut ruangan. Grafik temperatur rata-rata menunjukkan suhu udara mengalami fluktuasi antara 25 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Pada awal bulan, suhu udara mengalami penurunan hingga sekitar 25 derajat Celcius, lalu meningkat pada pertengahan bulan hingga mendekati 29 derajat Celcius, lalu turun kembali, lalu naik pada akhir bulan. Secara umum, temperatur udara tergolong stabil tanpa adanya perubahan yang ekstrim. Nah, dari grafik-grafik tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat hubungan antara suhu, curah hujan, dan kelembaban udara yang saling memengaruhi. Di mana ketika curah hujan meningkat, kelembaban udara juga cenderung meningkat. Sedangkan suhu udara biasanya mengalami penurunan. Nah, nanti bakal ditampilkan di sini scatter plot atau relationship chart-nya. Baik, sekian dari kelompok 8. Terima kasih.